Hyundai Motor Group resmi meluncurkan strategi besar robotika berbasis kecerdasan buatan atau AI di ajang Consumer Electronics Show CES 2026. Pemirsa, Hyundai Motor Group resmi meluncurkan strategi besar robotika berbasis kecerdasan buatan atau AI di ajang Consumer Electronics Shows atau CES 2026. Ya, strategi ini menandai langkah serius Hyundai dalam membangun ekosistem robotika yang berpusat pada kolaborasi antara manusia dan robot. Hyundai Motor Group resmi meluncurkan strategi besar robotika berbasis kecerdasan buatan atau AI di ajang Consumer Electronics Show CES 2026. Melalui pendekatan ini, Hyundai ingin mendorong kemajuan manusia dengan menghadirkan robot AI yang dapat berperan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Peluncuran ini sekaligus menegaskan transformasi Hyundai dari produsen otomotif menjadi perusahaan solusi mobilitas dan teknologi masa depan. Dalam pemaparannya, Hyundai menyoroti era baru robot AI yang berpusat pada manusia sebagai fondasi utama pengembangan teknologi mereka. Robot legendaris seperti Spot dan Atlas dari Boston Dynamics ditampilkan sebagai contoh bagaimana robot dapat bekerja berdampingan dengan manusia. Keduanya dirancang untuk membantu pekerjaan berat beresiko tinggi hingga mendukung aktivitas industri dan layanan publik. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat kendali, sementara robot berfungsi sebagai mitra yang meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan produktivitas. Tidak hanya itu, Hyundai Motor Group memperkenalkan strategi ekosistem robotika AI terpadu yang menggabungkan kemampuan lintas divisi dalam grup. Teknologi kendaraan otonom, AI, manufaktur, dan logistik dikolaborasikan untuk menciptakan sistem robot yang saling terhubung. Selain itu, Hyundai juga memperkuat strategi kemitraan dengan berbagai perusahaan AI global untuk mempercepat pengembangan teknologi. Kolaborasi ini ditujukan agar robot AI tidak hanya unggul di laboratorium, tetapi siap diimplementasikan secara nyata di lingkungan dunia nyata. Melalui strategi robotika AI yang diperkenalkan di CES 2026, Hyundai Motor Group menunjukkan visi jangka panjang untuk membawa robot ke dalam kehidupan manusia sehari-hari. Robot AI diposisikan sebagai bagian dari ekosistem yang mendukung mobilitas industri dan layanan sosial. Langkah ini mempertegas ambisi Hyundai untuk menjadi pemimpin global dalam teknologi robotika masa depan. Kedepan, kolaborasi manusia dan robot diprediksi akan menjadi fondasi penting dalam mendorong kemajuan peradaban berbasis teknologi cerdas. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, inovasi baterai kendaraan listrik terus menciptakan terobosan baru di awal tahun 2026 dengan hadirnya baterai solid state yang siap diproduksi massal. Teknologi ini diklaim sebagai yang pertama di dunia yang siap digunakan secara komersial pada kendaraan produksi. Perusahaan teknologi asal Finlandia bernama Donut Lab mengumumkan bahwa sel dan modul solid state battery kini tersedia dalam skala produksi gigawatt jam. Inovasi baterai kendaraan listrik terus menciptakan terobosan baru di awal tahun 2026 dengan hadirnya baterai solid state yang siap diproduksi massal. Apabila klaimnya terbukti di dunia nyata, baterai ini dapat merevolusi kendaraan listrik mulai dari sepeda motor hingga mobil dan alat berat. Baterai solid state berbeda dari baterai lithium ion konvensional karena menggunakan elektrolit padat sehingga menawarkan keunggulan di banyak aspek. Donut Lab menyatakan baterainya memiliki kepadatan energi mencapai 400 watt-hour per kilogram yang lebih tinggi dibanding baterai biasa. Selain itu, baterai ini mampu diisi penuh hanya dalam sekitar 5 menit tanpa perlu membatasi pengisian di level tertentu. Perusahaan juga mengklaim baterai ini memiliki daya tahan ekstrim sampai 100.000 siklus pengisian dan lebih aman karena tidak mudah terbakar bila rusak. Sebagai bukti implementasi nyata teknologi ini, Forge Motorcycles mengumumkan TS Pro versi terbaru akan menjadi sepeda motor listrik produksi massal pertama di dunia yang menggunakan baterai solid state. Motor tersebut dijadwalkan mulai diterima konsumen pada kuartal pertama 2026 setelah dipamerkan di ajang CES 2026 di Las Vegas. Selain pengisian cepat, teknologi ini juga diklaim lebih ringan dan memiliki ketahanan suhu ekstrim jauh di atas baterai konvensional. Dengan kemampuan ini, performa berkendara dan jangkauan tempuh diperkirakan meningkat signifikan di sepeda motor listrik generasi baru. Kehadiran baterai solid state yang siap diproduksi menandai langkah besar dalam evolusi kendaraan listrik di tingkat global. Dengan kemampuan pengisian super cepat sekitar 5 menit, teknologi ini menjawab salah satu kendala utama dalam adopsi kendaraan listrik luas. Apabila benar-benar terrealisasi secara komersial, peta persaingan teknologi baterai di industri otomotif dijejali lonjakan inovasi baru.
Kedepan, kemampuan baterai ini akan menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan elektrifikasi kendaraan di banyak segmen pasar. Berbagai sumber IDX Channel. Otoritas China tengah meninjau akuisisi startup kecerdasan buatan Manus oleh Meta Platforms senilai sekitar 2 miliar dolar Amerika. Peninjauan ini dipicu kekhawatiran pelanggaran aturan pengendalian ekspor teknologi China. Otoritas China tengah meninjau akuisisi startup kecerdasan buatan Manus oleh Meta Platforms senilai sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat. Melansir Daily Financial Times, pejabat Kementerian Perdagangan China sedang menilai transaksi akuisisi Manus oleh Meta. Penilaian mencakup relokasi staf dan teknologi Manus ke Singapura sebelum penjualan ke Meta. Otoritas ingin memastikan apakah proses tersebut memerlukan izin ekspor teknologi sesuai regulasi yang berlaku di China. Meski masih pada tahap awal, peninjauan ini berpotensi memberi Beijing ruang untuk mempengaruhi kesepakatan. Dalam skenario ekstrim, China bahkan dapat meminta pembatalan transaksi jika dinilai melanggar aturan. Hingga kini Meta dan Manus belum memberikan komentar resmi. Adapun Manus menjadi sorotan global setelah viral di platform X awal tahun ini. Startup tersebut merilis agen AI umum yang diklaim mampu mengambil keputusan dan mengeksekusi tugas secara mandiri dengan kebutuhan perintah minimal. Kesepakatan akuisisi yang dilakukan Meta bulan lalu menilai Manus di kisaran 2 miliar dolar Amerika Serikat hingga 3 miliar dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali bersama kami, pemirsa. Perusahaan multibisnis Berkshire Hathaway menaikkan gaji CEO Greg Abel dari semula 21 juta dolar Amerika menjadi 25 juta dolar Amerika per tahun. Ya, angka tersebut jauh di atas gaji CEO sebelumnya Warren Buffett yang sebesar 100.000 dolar Amerika. Berkshire Hathaway mengumumkan telah menaikkan gaji Chief Executive Officer barunya, Greg Abel, menjadi 25 juta dolar Amerika per tahun. Angka tersebut jauh di atas gaji 100.000 dolar Amerika per tahun yang diterima pendahulunya Warren Buffett selama lebih dari 4 dekade memimpin konglomerasi tersebut. Greg Abel yang kini berusia 63 tahun resmi menjabat sebagai CEO Berkshire Hathaway per 1 Januari lalu setelah sebelumnya menghabiskan waktu 8 tahun sebagai wakil ketua yang membawahi bisnis non-asuransi. Selama periode tersebut, paket kompensasi Abel ditetapkan langsung oleh Warren Buffett, di mana pada 2024 Abel menerima gaji sebesar 21 juta dolar Amerika atau naik dari 20 juta dolar Amerika pada 2023 serta 16 juta dolar Amerika ditambah bonus 3 juta dolar Amerika pada 2022. Sebelumnya Warren Buffett yang kini berusia 95 tahun memimpin Berkshire Hathaway yang berbasis di Nebraska, Amerika Serikat selama lebih dari 60 tahun. Di bawah kepemimpinan Buffett, Berkshire berkembang menjadi konglomerasi bernilai lebih dari 1 triliun dolar Amerika dengan hampir 200 unit usaha di sejumlah sektor usaha termasuk di bisnis asuransi, energi, manufaktur, dan retail. Berbagai sumber IDX Channel.